Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang boleh kembali pagi hari kita boleh bersama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga kembali pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan, sementara kami menaikkan pujian penyembahan kami, kiranya Roh-Mu turun di tengah-tengah kami, melawat jemaat-Mu, memberikan sukacita, memberikan kekuatan yang baru. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara-saudari, harapan kita ada di dalam Dia, karena kita tahu bagi Dia tidak ada yang mustahil, bahkan tidak ada perkara yang sukar baginya. Mari kita letakkan pengharapan kita hanya di dalam Dia. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia,
Yesus menopangku, karena Yesus hanya di dalam Dia kita boleh menaruh pengharapan kita sepenuhnya. Karena kita tahu akan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu menolong, mengulurkan tangannya bagi setiap anak Tuhan yang berharap kepada Dia. Mari kita letakkan pengharapan kita hanya di dalam Dia. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan itulah yang membuat iman kita semakin diteguhkan. Karena Dia yang memberi, yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu menyertai kami. Kalau Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah hati ini kami jadikan ke tempat kediaman-Mu. Biar hidup ini
hanya untuk Engkau Tuhan. Biar di hati ini adalah rumah-Mu, di hati ini adalah bait-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan yang melimpah. Oleh karena itu dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau memberkati kami, menguduskan kami, memberkati kami. Dan biar hari ini kami belajar firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu mengubah kami. Oleh karena itu kami minta Roh Kudus menerjemahkan setiap kebenaran-Mu
dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Singkapkan kebenaran-Mu, dan biar kami boleh hidup dalam kebenaran, dan kami boleh mengenal kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kami. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Lihat dalam Efesus pasal yang kelima. Kita baca ayat 15 sampai dengan ayat 17. Sekali lagi, Efesus pasal yang kelima. Kita baca di ayat yang ke-15 dan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, saya tertarik di ayat 16. Tuhan berkata begini, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nah, ini mirip sebenarnya dengan situasi hari ini yang kita sedang alami. Karena sebenarnya hari-hari yang jahat, kata jahat itu juga bisa diartikan bad situation atau situasi yang sedang buruk atau situasi buruk. Nah, mungkin kurang lebih apa yang kita alami hari-hari ini sebenarnya bisa juga kita berkata ini hari-hari dalam situasi yang kurang baik, Pak. Situasi yang buruk, ya. Nah, Alkitab berkata ada beberapa hal yang kita perlu ketahui atau kita perlu lakukan di saat kita sedang menghadapi hari-hari yang buruk, ya, hari-hari yang jahat. Yang pertama Alkitab berkata begini, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata bebal itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya saudara dipakai kata foolish atau bodoh. Jadi ketika kita menghadapi hari-hari yang buruk hari ini, Tuhan pengen kita jangan jadi orang bodoh. Tetapi Tuhan pengen kita menjadi orang yang bijaksana. Mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak bodoh, Pak. Pendidikan saya tinggi, Pak. Saya ini lulusan sekolah tinggi, ya. Kalau bahasa saya seringkali saya bercanda, STTS. Apa itu STTS? Sekolah tinggi, tinggi sekali, ya. Mungkin Anda berkata, Pak, saya ini S3, Pak, ya. Saya sudah tes IQ saya, Pak. IQ saya luar biasa, Pak. Jadi saya bukan orang bodoh. Nah, saya mau tunjukkan begini, ya. Ketika Alkitab bicara tentang bodoh, itu bukanlah berkaitan dengan intelektual Anda. Bukanlah berkaitan dengan pendidikan Anda. Bukanlah berkaitan dengan apa yang Anda tahu atau pendidikan apa yang sudah Anda tempuh. Tapi sebenarnya ketika Tuhan berkata tentang jangan bodoh, adalah berkaitan dengan apa dan bagaimana kita bersikap. Jadi dengan kata lain, ketika hari-hari sedang jahat, ketika hari-hari sedang kita hadapi adalah situasi yang buruk, Tuhan berkata, jangan bodoh. Artinya kita harus bijak, kita harus betul-betul ngerti bagaimana kita harus bertindak dan bagaimana kita harus bersikap. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana caranya supaya kita tidak jadi orang bodoh, ya, ketika kita menghadapi hari-hari yang sukar ini. Nah, lihat ayat 16. Ayat 16 berkata begini, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi orang yang bijak atau orang yang tidak bodoh adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada. Saya sudah pernah jelaskan di sini kepada Anda, kalau saudara masih ingat, kata waktu dalam bahasa Yunani itu dipakai dua kata. Yang pertama adalah kronos, berkaitan dengan waktu atau kronologi yang kita sebenarnya lebih familiar mungkin kita dengar. Tapi yang kedua adalah kairos, ya. Kata waktu yang dipakai adalah kata kairos. Kairos adalah momen atau momentum atau sebuah waktu yang boleh diterjemahkan juga sebuah kesempatan. Jadi ketika Tuhan berkata jangan bodoh, itu sama dengan Tuhan berkata kita harus bisa mempergunakan waktu
atau kita harus bisa mempergunakan kesempatan dengan baik. Nah, karena itu saya mau tunjukkan pada saudara begini ya. Orang bijak adalah orang yang tahu mempergunakan kesempatan yang baik. Khususnya di masa-masa pandemi ini, khususnya di masa-masa sulit ini, khususnya di situasi yang jahat kata Alkitab. Maka yang pertama, mari kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan atau mempergunakan kesempatan dengan baik. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab bagaimana ada orang yang tidak mempergunakan kesempatan dengan baik. Kalau saudara baca dulu di dalam Matius 25 ayat yang ke-8 mulai. Nah, konteks ayat ini adalah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Nah, saudara tahu ceritanya, 10 gadis ini menunggu mempelai. Tapi ketika sampai malam mempelai nggak datang-datang, lalu mereka tertidur. Lalu ketika mereka tertidur, apa yang terjadi? Ternyata mempelai datang tengah malam. Lalu mereka kebingungan. Yang bijak punya minyak cadangan, sementara yang bodoh tidak mempunyai minyak cadangan. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka yang bodoh ini tidak mempunyai minyak cadangan? Lihat ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, perhatikan baik-baik. Sebenarnya persamaan antara gadis yang bodoh dengan bijak ini, mereka sama-sama tertidur, mereka sama-sama punya minyak, mereka sama-sama punya pelita. Tapi yang membedakan adalah yang bijak punya minyak cadangan, sementara yang bodoh tidak punya minyak cadangan. Nah, kenapa yang bodoh tidak punya minyak cadangan? Sebenarnya sederhana. Karena ketika mempelai datang, gadis-gadis yang bodoh ini, Alkitab berkata pergi membeli minyak. Tapi apa daya, mereka terlambat karena mempelai sudah datang dan pintu sudah ditutup. Nah, saya mau tunjukkan bagian ini adalah begini, ya. Lihat, apakah yang gadis bodoh ini, apakah gadis yang bodoh ini tidak punya uang untuk beli minyak? Saya mau beritahu, mereka punya uang untuk beli minyak cadangan. Tapi yang mereka tidak punya adalah kesempatan. Karena sebenarnya kalau saja mereka cukup bijak mempergunakan kesempatan yang ada sebelum mempelai datang untuk membeli minyak cadangan, maka mereka tentunya akan ikut masuk dalam pernikahan mempelai. Tapi yang membedakan adalah begini, mereka bodoh, makanya disebut bodoh. Kenapa bodoh? Karena mereka tidak mempergunakan kesempatan dengan baik. Nah, dengarkan baik. Orang bijak itu ngerti bahwa dia harus mempergunakan kesempatan. Kenapa dia harus mempergunakan kesempatan? Karena begini, setiap kesempatan yang namanya kesempatan bisa aja datang, tapi bisa saja tertutup. Nah, banyak orang menyia-nyiakan kesempatan karena mereka tidak ngerti atau mereka mengabaikan atau mereka tidak peduli bahwa sebenarnya yang namanya kesempatan itu selalu bisa ada dan bisa berakhir. Nah, Tuhan bilang di hari-hari yang jahat ini, jadilah bijak. Apa bijak? Anda harus melihat setiap kesempatan yang Tuhan bukakan dalam hidupmu. Jadilah bijak dengan apa? Dengan Anda tahu bahwa kalau Tuhan bukakan kesempatan untukmu, pergunakan dengan baik-baiknya. Karena ada waktunya, setiap kesempatan itu bisa tertutup bagimu. Nah, hari-hari ini saudara tahu ya, di masa pandemi ini, saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan bukakan bagimu dalam sebuah kesempatan. Tapi saya mau beritahu, justru di hari-hari jahat inilah, justru di hari-hari sukar inilah, mata kita harus melihat setiap kesempatan
dan pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang berkata, Pak, saya memang hari ini lagi sedang cari kesempatan untuk kerjaan. Pak, saya hari ini memang sedang cari kesempatan untuk usaha, karena di masa pandemi ini, masa sukar ini, pekerjaan saya sepi. Mungkin Anda berkata juga, Pak, saya ini sedang cari kesempatan untuk supaya saya melihat peluang-peluang pekerjaan yang baru. Nah, kadang-kadang kita ini fokus ke kesempatan untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk segala sesuatunya berkaitan dengan diri kita. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang Tuhan buka kesempatan untuk Anda jadi berkat, tapi Anda mengabaikan. Kadang-kadang Tuhan buka kesempatan untuk Anda melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tapi seringkali kita abaikan. Kenapa? Karena kita berpikir, saya tidak sedang mencari kesempatan itu. Nah, Tuhan berkata, orang bijak adalah orang yang melihat kesempatan dan mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Nah, makanya kalau saudara juga lihat di dalam Alkitab, saya mau tunjukin ayatnya. Dalam Lukas 12, nah lihat, kita baca langsung ayat 16. Ya, ini perumpamaan Tuhan Yesus. Lukas 12 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, kemudian ia mengatakan sesuatu perumpamaan kepadanya. Katanya, lihat, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, perhatikan ini. Apa katanya? Jiwaku, ada padamu banyak barang yang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi ketika dia lihat segala sesuatunya ada, dia berkata, sekarang waktunya santai dan bersenang-senang. Saya mau beritahu, sebelum saya bahas lebih lanjut, Tuhan tidak pernah larang Anda bersenang-senang. Have fun, Tuhan tidak larang. Bahkan Tuhan pengen Anda hidupnya senang. Katakan amin. Tetapi ada sesuatu yang dilupakan oleh orang yang punya harta berlimpah ini. Ayat 20, perhatikan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh. Kembali lagi Tuhan bilang orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Nanti saya jelaskan. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan berkata orang ini bodoh. Kenapa orang ini bodoh? Karena begini, dia hanya melihat kesempatan untuk dia bisa bersenang-senang. Dia hanya bisa melihat kesempatan untuk memperluas bisnisnya. Dia hanya melihat kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru untuk dirinya. Tapi Alkitab bilang dia bodoh. Kenapa? Karena dia tidak lihat satu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan hidup yang dia tidak lihat. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepadanya, dia tidak lihat. Makanya dia sama sekali tidak memasukkan itu sebagai sebuah kesempatan dalam hidupnya ketika dia masih hidup. Tapi yang dia lihat adalah kesempatan membangun, kesempatan bisnisnya dikerjakan, kesempatan lumbungnya diperluas, kesempatan bersenang-senang. Tapi dia lupa satu, ada satu kesempatan yang dia lupakan. Kesempatan hidup. Makanya Tuhan bilang, kamu bodoh. Malam ini juga nyawamu akan diambil. Untuk siapakah semuanya itu? Dengan kata lain Tuhan berkata begini, kau hanya melihat kesempatan yang lain, tapi engkau tidak pernah melihat bahwa sesungguhnya hidupmu itu adalah sebuah kesempatan. Tuhan seolah-olah mau berkata begini, kau lupa bahwa hidupmu itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Berapa banyak yang tahu bahwa hari ini kalau kita masih ada, itu adalah sebuah kesempatan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah.
Kalau engkau masih bisa hidup hari ini, itu adalah sebuah kesempatan. Artinya begini, suatu saat bisa saja kesempatan itu diambil kembali oleh Tuhan. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, mari jadi bijak dan kita mengerti kalau hidup ini adalah sebuah kesempatan yang kita perlu pergunakan baik-baik. Dan perhatikan Tuhan tutup di ayat 21, Tuhan berkata, demikianlah orang yang kalau kaya di bumi, tidak kaya di sorga. Seolah-olah Tuhan mau bilang begini, kamu hidup tapi kamu hanya memperhatikan apa yang ada di dunia. Kamu lupa satu hal, kamu lupa bahwa ada hal-hal keabadian, kekekalan yang engkau juga perlu perhatikan. Saya bisa dengar kata amin. Kita kadang-kadang saudara tahu ya, lebih banyak memperhatikan hal-hal secara dunia. Apa itu salah? Tentu tidak. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa engkau juga perlu ingat bahwa Tuhan bukan hanya berikan engkau kesempatan pekerjaan, kesempatan berusaha, tapi Tuhan juga berikan engkau kesempatan hidup. Dan Tuhan bilang, Tuhan juga pengen Anda juga memikirkan kekekalan. Saya baru-baru ini membaca sebuah artikel di internet tentang seorang yang menuliskan tentang usia yang dia lewati setelah 70 tahun, ya. Jadi orang ini di usia 70 tahun, lalu dia mencoba menghitung apa saja yang dia sudah lewati, lalu dia hitung di kertas apa saja sih sebenarnya yang dia sudah lakukan sampai pada usia 70 tahun. Nah, ketika dia mulai menulis atau dia mulai menghitung apa yang dia lakukan, lalu dia tulis seperti ini. Di usia 70 tahun, ya, dia nulis begini. Dia mendapati bahwa sebenarnya 23 tahun dia habiskan untuk hanya tidur. Ya. Jadi orang usia 70 tahun, dia hitung untuk tidur aja diperlukan waktu 23 tahun. Ya, tentunya ini pengalaman pribadinya. Mungkin Anda berkata, Pak, kalau saya 23 tahun kurang. Mungkin Anda 70 tahun, 35 tahun tidur. Bisa jadi kan? Tapi ini pengalaman orang ini, dia berkata, ketika saya umur 70 tahun, dia hitung, dia berkata 23 tahun saya habiskan untuk tidur. Lalu dia temukan lagi untuk bekerja. Selama usianya 70 tahun, dia habiskan waktu 16 tahun untuk kerja. Jadi 23 tahun untuk tidur, 16 tahun untuk kerja. Dan ini sangat personal, pengalaman pribadi ya. Sekali lagi, kalau Anda mungkin berkata, Pak, kalau saya 6 tahun, 16 tahun kurang. Mungkin Anda berkata, saya 10 tahun. Di usia 70 tahun, tapi ini pengalaman pribadinya. Nonton TV 8 tahun. Jadi bayangin ya, orang 70 tahun, 8 tahun dihabisin hanya nonton TV. Ya, makan selama 70 tahun menghabiskan waktu 6 tahun. Bepergian 6 tahun. Santai-santai setelah dia hitung 4,5 tahun. Dia juga pernah sakit dan total usianya 70 tahun dia hitung berapa lama dia sakit. Dikumpulkan, dia menemukan dia sakit itu sekitar 4 tahun. 4 tahun ini bukan berarti 4 tahun dia sakit, tapi dia kumpulkan sakitnya itu kira-kira lamanya selama 70 tahun itu 4 tahun. Bahkan untuk berpakaian di usia 70 tahun dia berkata, saya menghabiskan waktu 2 tahun untuk berpakaian. Tapi yang paling menarik di akhirnya dia berkata begini, sementara hanya untuk beribadah dia hanya habiskan setengah tahun. Coba. Anda mungkin berkata, Pak, usia saya belum 70. Kalaupun usia yang belum 70, coba kita duduk dan kita hitung. Tidak usah bilang 70 tahun kita hitung. Coba hitung 1 tahun aja. 1 tahun belakangan ini. Saya mau tanya sama saudara. Berapa tahun Anda pakai tidur? Kalau mau hitung. Berapa lama Anda pakai untuk bekerja? Dan saya yakin mungkin banyak orang berkata, hanya sekian dari waktu yang terlalu sedikit ini kita pakai untuk mikir kekekalan. Selebihnya kita cuma pakai untuk segala sesuatu berkaitan dengan kita. Bahkan saya heran orang ini 70 tahun dia habiskan 23 tahun untuk tidur.
Bahkan dia habiskan 16 tahun untuk bekerja. Tapi untuk beribadah hanya setengah tahun. Kenapa saudara tahu? Karena begini. Kenapa orang tidak bisa lihat kesempatan? Karena saya banyak melihat begini. Ada banyak orang tidak terlalu menganggap berharga kalau berkaitan dengan Tuhan. Saya tahu kita anggap berharga berkat Tuhan. Tapi Tuhannya kita nggak anggap berharga. Saya tahu kita semua butuh berkat Tuhan. Karena itu kita menghargai berkat Tuhan. Tapi ada begitu banyak tidak terlalu menghargai pribadi Tuhannya sendiri. Karena itu ada begitu banyak orang mengabaikan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk beribadah, kesempatan bahkan saya mau beritahu, hari ini kita ibadah online. Ada orang tidak lagi mengikuti ibadah tepat pada waktunya. Mereka hanya ibadah seenaknya sendiri. Saya tahu Anda beribadah hari apapun bisa, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa tertib lagi menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita benar-benar menyediakan sisa-sisa waktu kita untuk Tuhan, untuk beribadah. Makanya Tuhan bilang di hari-hari jahat ini, jangan jadi orang bodoh. Pergunakan kesempatan. Dan seringkali orang lupa bahwa hidup inilah adalah sebuah kesempatan yang sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil dari hidup kita. Karena itu berapa lama yang kau habiskan dalam waktumu ini? Mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini. Kalaupun Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, mari isi dengan ucapan syukur. Katakan amin. Kalaupun Tuhan sudah masih izinkan kita hidup sampai hari ini, jangan seperti orang kaya ini. Dia kaya di bumi tapi miskin di sorga. Mari kita pergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita. Kalau Tuhan bukakan pintu kesempatan untuk memberi, maka lakukan itu. Kalau Tuhan bisa membukakan kesempatan untuk jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, lakukan itu. Kalau Tuhan buka kesempatan untuk apapun, untuk kemuliaan Tuhan, mari kita juga mau menganggap berharga sesuatu yang berkaitan dengan kekekalan hidup kita di masa yang akan datang. Saya berdoa hari ini, dengarkan baik yang di rumah, ya. Jangan jadi orang bodoh, ya. Tapi jadilah orang bijak yang ngerti bahwa setiap hari yang kita hadapi, Tuhan pengen kita melihat setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan dalam hidupmu. Jangan abaikan. Karena saya tahu setiap kesempatan yang Tuhan bukakan bisa aja berhenti, bisa aja hilang, bisa aja tertutup lagi bagi kita. Seperti orang kaya yang bodoh ini. Karena itu hari ini mari kita mau berdoa bersama. Biarlah kiranya Tuhan membuka mata kita untuk kita bisa melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau hari ini kami ada, itu berarti kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, selama kami hidup, kami tidak hanya memikirkan hal-hal yang di dunia ini, tapi selama kami masih hidup, kami juga mempersiapkan kekekalan. Karena itu Tuhan, pakai kami untuk melihat setiap kesempatan yang Tuhan bukakan dalam hidup kami selama kami hidup. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa juga jadi berkat lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, untuk kami juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mumpung Tuhan masih kesempatan kami sehat, mumpung Tuhan masih kesempatan kami hidup, kami mau terlibat lebih lagi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak mau jadi seperti orang kaya yang bodoh ini, tapi kami mau jadi bijak. Karena kami tahu bukan hanya berkat Tuhan yang berharga, tapi pribadi Tuhanlah yang paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang baik ini kami boleh beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya hari ini dimanapun jemaatmu berada, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap orang yang mendengar, mengikuti kesempatan di mana kami boleh beribadah secara online, Tuhan juga membukakan kami kesempatan untuk diberkati dan jadi berkat buat gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam hati setiap kami. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan setiap pekerjaan firman Tuhan ini dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Bapak Ibu yang belum subscribe, mari subscribe. Dan Bapak Ibu yang merasa diberkati oleh khotbah-khotbah gereja Logos di tempat ini, share kepada teman-temanmu supaya mereka juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.